Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin iman yang istiqamah. Mudah-mudahan iman kita yang menyertai kita dalam melaksanakan salat isya dan tarawih di Masjid Raudhatul Falah yang kita cintai ini, iman itu tetap menyertai kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qurub, di sana beliau mengabadikan dialognya Nabi Musa alaihi salam bersama Allah Tuhannya. Dan satu-satunya Nabi yang sering dialog langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ini mendapat gelar Kalimullah, yang bicara langsung dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Isa gelarnya Ruhullah. Nabi Muhammad Al-Amin Abdullah. Nabi Musa suatu saat berdialog dengan Allah Tuhannya. Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, di antara semua ibadahku ya Rabb, mana kira-kira yang menyenangkan Engkau ya Rabb? Apakah salatku, apakah puasaku, ataukah zikirku ya Rabb? Mana kiranya dari amal-amal ibadahku yang sangat Engkau cintai itu?" Dijawab oleh Allah, "Musa, sesungguhnya salatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan salat keuntungan bagimu, engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil faksya'i wal mungkar." Puasa itu Musa, itu pun menguntungkan dirimu sendiri. Karena dengan berpuasa engkau melatih mengekang hawa nafsumu. Dengan terkekangnya hawa nafsumu, engkau tidak tergelincir pada perbuatan maksiat yang merugikan dirimu. Dan zikirmu itu Musa, itu sebenarnya juga untukmu sendiri. Karena dengan engkau banyak-banyak berzikir kepadaku, maka jiwamu akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir jiwa hati itu akan menjadi tenang. Lalu Musa bertanya lagi, "Kalau begitu ya Rabb, mana amal ibadah apakah yang menyenangkan Engkau?" Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibadnya, beliau menjelaskan ibadah yang disenangi Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min,
memasukkan kesenangan ke hati orang yang beriman. Jadi di saat kita bisa menyenangkan saudara kita, di saat kita bisa membahagiakan saudara kita, di saat kita bisa melapangkan kesempitan saudara kita, di saat kita bisa memberikan makan kepada saudara kita yang kelaparan, di saat kita bisa memberikan baju kepada saudara kita yang kedinginan, di saat itulah Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah maha senang dengan perilaku kita. Oleh karena itu, nek jere wong tua biyen unen-unen iku kek ana teken marang wong sing wuta, kek ana klambi marang wong sing muda, kek ana panganan marang wong sing luwe, kek ana damar marang wong sing kepetengen. Lu di saat itulah kita bisa memberikan makan kepada saudara kita yang kelaparan, kita bisa memberi baju kepada saudara kita yang kedinginan. Di saat kita memberikan itulah Allah hadir di antara kita dan orang itu. Dan Allah maha senang melihat perilaku kita yang dermawan. Dan Allah tidak mau kalah dermawannya dengan kita. Karena kita telah berlaku dermawan, Allah lebih dermawan daripada kita. Digerojok oleh Allah rezeki untuk kita. Oleh karenanya kenapa puasa ini dikeret oleh Allah, agar semua kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu yakin perilakunya akan menyenangkan saudaranya. Jadi poso iku nek bener-bener posone wong iku mendapat predikat muttaqin, yakin wong iku posone mesti koyok posone ular, duduk koyok posone ulo. Ular iku ya poso, ula iku ya poso. Ula iku poso selama 21 hari, Pak Bu. Tapi puasanya ular sebelum dan sesudah puasa, kira-kira ada perubahan apa enggak? Coba mari kita urut perilaku ular. Sebelum puasa ular begitu, setelah puasa nek jere wong Jawa ula iku melungsungi. Sebelum dan sesudah puasa, kira-kira wajahnya ular berubah apa ndak? Berubah kaya apa? Ya pancet kaya ula. Cara melakune ular berubah apa ndak? Sebelum dan sesudah puasa. Ya enggak ada perubahan. Makanannya berubah apa ndak? Sebelum dan sesudah puasa. Tidak ada perubahan. Ono tikus dipangan tikus, ono kadal dipangan kadal, ono pitik dipangan pitik, ono wedhus dipangan wedhus. Iku ula. Sifat perilakunya berubah apa ndak? Ndak ada perubahan sama sekali. Nek enek wong nyeduk mesti arep dicathek. Dadi nek enek wong poso, sadurunge poso ambek sakwise poso, sadurunge iku merengute. Lho kok sawise poso pancet merengut ula. Enek wong sadurunge poso kok medhit, sawise poso pancet medhit, berarti ula. Enek wong sadurunge poso murang-muringan, mari poso pancet murang-muringan, berarti jenengan lho ya sing ngomong tutuk aku. Mangkane enek wong iku kadang-kadang koncone ngelokno, oh anji konco situ kaya ulo kadut, bener sugih, mediti turut sikut. Nah, itulah puasanya ular, tidak membawa perubahan. Dan jangan sampai kita berpuasa tidak membawa perubahan pada diri kita. Nek posone ular, Pak Bu, itu luar biasa. Ular iku sadurunge poso panganane napa? Daun, merugikan manusia. Sawise poso panganane berubah napa mboten? Berubah.
panganannya sari putih bunga, dan itu menguntungkan manusia karena menjadi sarana penyerbukan. Itu ulat. Puasanya 21 hari juga, membungkus diri dalam kepompong. Setelah dia beruah, cara jalannya berubah apa enggak? Dulu sebelum puasa melakoni uleri apa? Ngeloget. Sakwise poso terbang menjadi kupu-kupu. Wajahnya pun berubah. Sebelum puasa banyak orang yang jijik melihatnya, tapi setelah puasa indah, semua orang senang memandangnya. Seharusnya begitulah kita berpuasa itu. Itulah manusia-manusia la'allakum tattaqun, sing iso nyenengno marang koncone sing beriman. Dalam bahasa Ibnu Hajar Al-Asqalani, dakhalas surur ala qalbil mu'min, bisa memasukkan kesenangan ke hati orang yang beriman. Nah, di antara memasukkan kesenangan itu caranya gimana? Angkat saudara kita yang lemah, beri kepada saudara kita yang kekurangan. Oleh karenanya Allah sangat membenci, bukan hanya membenci, mengancam dan mengazab apabila ada orang kaya tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Saniki Pak, umpomo pas traweh ngeten iki masjidnya ditutup, nanti pada saat keluar dari traweh yang dibuka hanya satu pintu depan, dan di sana ada orang yang menjaga. Setiap orang yang keluar dikasih amplop isinya 500.000. Senang apa enggak? Tapi saya enggak ada Pak. Kira-kira semua senang ya? Yang terawih di pintu depan keluar semuanya disangoni amplop 500.000. Senang semua? Kita Pak, yang tidak tergolong fakir, yang tidak tergolong miskin, dikasih itu pun senang. Apalagi mereka yang tergolong fakir, mereka yang tergolong miskin, kemudian kita hadir kepada mereka, kita kasih mereka, alangkah senangnya mereka. Dan di saat kita menyenangkan hati mereka itu Pak, hadir Allah di tengah-tengah kita, itu lebih senang melihat perilaku kita. Karena senangnya Allah kepada kita, Allah akan mengganti rezeki yang kita berikan kepada mereka. Dan itu janji Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah, entah itu untuk masjid, entah itu untuk orang fakir, entah itu untuk anak miskin, entah itu untuk anak yatim tapi tergolong fakir dan miskin. Karena yatim itu enggak berhak menerima zakat Pak. Tidak ada 8 asnaf itu disebutkan yatim. Kalau kita memberikan kepada anak yatim, bukan karena yatimnya, tapi mereka masuk dalam golongan fakir dan miskin. Karena tidak semua yatim itu enggak punya Pak. Yatim putune Pak Harto sampean kei zakat, dikira ngenyek. Oleh karena itu, di saat kita menyenangkan mereka, Allah lebih senang. Wong kita diberi saja, senangnya bukan main. Dan itu janji Allah akan diganti dengan yang lebih banyak, bahkan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan gantinya liman yasha, kepada orang yang Dia kehendaki. Tapi kalau kita punya uang, kita iman mengeluarkan zakatnya, kita iman mensedekahkannya, kita iman meninfakkannya, itu pun diancam oleh Allah. Kita punya uang Pak, kalau zakat fitrah barangkali gampang, cuma 3 kilo beras. Tapi kalau zakat mal itu berapa Pak? Nisabnya berapa zakat mal? 85 gram emas.
85 gram. Kita punya emas 85 dan itu disimpan, tidak dipakai, karena yang dipakai nggak dizakati. Makanya nek pengen jenengan gak zakat, duwe emas 1 kilo sampean gawe kabeh. Gak zakat itu. Tapi mau yang mungkin 1 kilo, jadi jeli memang. Kita punya emas 85 gram disimpan selama 1 tahun 1 haul, wajib mengeluarkan 2,5%. Kita punya uang, andai dibelikan emas dapat 85 gram, andai 1 gram itu 800, berarti kita punya uang sekitar 70 juta. Dan itu tersimpan selama 1 tahun, berarti kita wajib mengeluarkan 2,5%. Yang kita keluarkan itu memang bukan hak kita, itu hak mereka, milik mereka, hanya dititipkan oleh Allah kepada kita. Allah percaya kepada kita, dan di saat kita dipercayai oleh Allah, dititipi harta itu, andai kita tidak berikan kepada mereka, Allah akan marah itu. Iku nek duwe 70 juta, lah nek 1 miliar Pak, mengeluarkan 2,5% kira-kira berapa? Ratusan juta. Begitu ratusan juta yang harus kita keluarkan, dadak mikir, eman sakmene kae, eman sakmene kae. Sing dikimikir niku napa? Uteke napa wetenge? Bathuke. Sing dikimikir niku bathuke. Eman sakmene kae, eman sakmene kae. Begitu otak ini memutar dengan perasaan eman, akhirnya tidak dikeluarkan. Kemudian uang itu dimakan. Setelah dimakan masuk ke dalam perut, perut diproses jadi kekuatan ke punggung. Oleh karena itu yang diancam oleh Allah apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma 'alaiha, tatkala dipanaskan emas dan perak, fi nari jahannam, di atas neraka jahanam. Tatkala dipanaskan harta yang kita simpan untuk diri kita sendiri di atas neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, kemudian itu disetrikakan ke jidat kita dulu. Kenapa jidat dulu? Karena tadi untuk mikir eman, jidatnya dulu biar merasakan. Kemudian masuk ke dalam perut, lambung kita, wa junubuhum, kemudian ke punggung kita, wa zuhuruhum, sambil disetrikakan dikatakan oleh Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini loh harta yang kau simpan untuk dirimu, sebenarnya saya titip kepada kamu agar kau berikan kepada mereka yang berhak menerimanya, tapi amanahku kepadamu tidak kau laksanakan. Ini akibatnya disiksa dengan harta kita sendiri. Kenapa tidak disiksa dengan sesuatu yang lain? Kenapa dengan harta kita? Biar kita merasakan betapa pedihnya dulu yang saya simpan-simpan ternyata menyiksa diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.